Shalom Gereja Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2021 ini, yaitu bulan April. Saya percaya bahwa kita semua akan senantiasa bersuka cita dan senantiasa sehat di dalam Tuhan. Saya Sela, dan berikut adalah MS Update di bulan April. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan selamat beribadah di GBI Miracle Service Bali. Kami menginformasikan bahwa gereja kami sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan mendisinfektan ruangan sebelum ibadah dilaksanakan, mengukur suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer, menjaga jarak dan memakai masker selama ibadah berlangsung. KOL atau Community of Love akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WITA melalui Zoom dengan link Zoom yang sudah tertera di layar ini. KOL Y Pro and Youth akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA melalui Zoom yang linknya sudah tertera di bawah ini. Doa puasa akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 WITA melalui Zoom dengan link Zoom yang sudah tertera di bawah ini. Kami juga menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk berdoa puasa bersama dari tanggal 13 April sampai tanggal 12 Mei dengan tujuan berdoa untuk keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tema Damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk seluruh jemaat. Jenis puasa ini ditentukan oleh masing-masing pribadi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang berhalangan hadir di ibadah offline kami juga menyediakan ibadah online yang tersedia di kanal YouTube gereja kami, yaitu di kanal YouTube GBI Miracle Service Bali TV. Untuk info detail seputar gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih bisa mengunjungi website kami di www.miracleservicebali.org dan sosial media kami di Facebook GBI Miracle Service Bali dan Instagram kami di GBI Miracle Service Bali dan gbi.ms Jimbaran. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia melalui rekening GBI Miracle Service Bali di nomor rekening berikut ini. Sekian MS Update di bulan April, saya Sela pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. God bless you all, bye-bye. Puji nama Tuhan. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Saya rindu semua lambaikan tangannya. Shalom. Shalom Miracle Service. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Boleh tengok kanan dan kiri, lambaikan tangannya. Dari jauh katakan Happy Sunday. Selamat hari Minggu, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara Miracle Service, keluarga Miracle Service Bali yang ada di rumah. Shalom, lambaikan tangannya dari rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya rindu mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri pagi hari ini. Kita hampiri Tuhan dengan yakin dan percaya. Satu-satunya modal kita ketemu sama Tuhan Yesus adalah percaya. Yang sepakat dengan saya hampiri Tuhan dengan percaya, angkat tangannya. Haleluya. Ketika kita percaya, Dia hadir menemui setiap kita. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau teramat sangat baik buat hidup kami. Engkau teramat sangat dahsyat untuk hidup kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, kekuatan daripadamu. Oh Tuhan, kami katakan haleluya buat berkat-Mu. Haleluya buat penyertaan-Mu. Haleluya buat kesehatan yang Engkau beri. Haleluya buat damai sejahtera yang sudah kami terima. Dan hari ini kami hampiri Engkau dengan iman dan percaya. Kami hampiri Engkau dengan kepercayaan yang kuat bahwa Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau siap melawat umat-Mu. Engkau siap menjamah umat-Mu. Engkau siap memulihkan setiap umat-Mu. Kami hampiri Engkau dengan percaya. Kami memuji Engkau dengan percaya. Kami menyembah Engkau dengan percaya. Biarlah Tuhan disukakan atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat percaya
percaya Yesus sudah hadir. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Yesus baik. Yesus, kau sungguh baik. Katakan dengan iman, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik.
baik keadaan kita. Mari kita tetap berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau baik, selama-lamanya baik. Engkau sangat, sangat, sangat baik untuk setiap kami, Tuhan. Sembah Dia. Yes, God. Dengan penuh iman katakan, ku mau memuji-Mu. Ini umat-Mu Tuhan. Kau tilik setiap hati umat-Mu, Jesus. Yes God, yes God, yes God, yes God, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan.
Yes, terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Yes God, Jesus, we need you more than anything. Hadiratmu lebih dari cukup Tuhan untuk setiap kami. Yes God, yes Jesus, oh, haleluya Tuhan, ku nyanyi Hosana. Mari buka kedua tangan kita, tinggikan dan megahkan Dia. Aku muliakan, oh yes God, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bangkit berdiri dan sambut
dalam nama Yesus. Amin. Namanya dahsyat, namanya penuh kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama puji Tuhan. Namanya Tuhanku
kanan kiri dan katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Belajar dari Petrus saat berjalan di atas air dan dia tiba-tiba hampir tenggelam. Dia teriak dan berseru, Yesus, selamatkan aku. Berapa banyak dari antara kita yang seperti Petrus, tadinya penuh iman, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kita hampir tenggelam. Kembali berseru kepadanya, Yesus, Yesus, tolong aku, selamatkan aku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes God. Kau Tuhan, Ya, penolong dalam hidupku, satu-satunya penolong kami Yesus. penolongku Ya, dalam kesesakan. terima kasih Tuhan Yesus. Kau pegang tanganku dan tuntun selangkahku. Yesus, kau kemenanganku. Yes God. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yes, kami percaya. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yes, Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhanku. Yes, God. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri, kita sambut firman-Nya dengan sukacita. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Sebab Engkau penolongku dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh berada dalam rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk membuktikan dirimu sebagai Allah yang hidup, Allah penolong dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar. Dan diberkatilah setiap orang yang bukan hanya mendengar, tapi bahkan menyimpan dalam hati dan melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Setiap kita yang diberkati, mari berkata bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu?
Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Pertama, saya ingin berterima kasih untuk Pak Timotius dan Ibu Iing yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, tidak terasa sudah hampir 2 tahun ya. Jadi Lebaran 2019 saya ke Bali dan berkesempatan untuk melayani. Dan ini sudah tahun 2021. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi siang hari ini saya beri tema keluarga tegar di masa sukar. Saudara, secara nasional menyeluruh, secara global bahkan di dunia sedang masuk dalam masa kesukaran. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat tatanan-tatanan berubah, bahkan tatanan-tatanan menjadi terbalik-balik, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, hampir 1 tahun ini jemaat bahkan ibadahnya online. Ya, ibadah onsite baru beberapa saat diadakan, itu pun sudah dengan sebuah habit yang baru, sebuah budaya yang baru. Kita harus ibadah dengan menggunakan masker, tidak lagi bersalaman, ya.
Dan kita tidak lagi saudara sebagaimana waktu-waktu yang lalu sebelum pandemi COVID. Keluarga-keluarga mengalami kesukaran, kota-kota mengalami kesukaran. Saya rasa tidak beda halnya dengan di Bali. Ya. Di Bali pun tentu mengalami masa-masa yang sukar. Saya dengar dari Ibu Pastor Iing bagaimana jemaat ada yang sudah bahkan berpindah tempat. Mulai mencari kesempatan di tempat yang lain karena di Bali merasa tidak ada lagi harapan untuk mengalami perkembangan. Tapi puji Tuhan, bertahanlah, berbahagialah kita yang bertahan di Bali. Bahkan berbahagialah saudara yang bahkan berani tidak hanya sekedar ibadah di rumah, tapi bahkan mulai ibadah onsite. Ya, saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang ada di tempat ini, bahkan jemaat GBI Miracle Service yang ibadah di rumah, ya. Mari kita akan belajar bersama bagaimana kita mengatasi kesukaran. Bagaimana kita sebagai keluarga-keluarga tetap tegar di masa sukar. Saudara, masa kesukaran tentu pernah paling tidak sekali terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin pernah berulang-ulang kali terjadi dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam keluarga, saya juga mengalami kesukaran-kesukaran. Ada masa-masanya di mana sepertinya Tuhan begitu jauh. Kesukaran-kesukaran membuat hidup kita terpuruk, saudara. Tapi bagaimana kita bisa tegar di masa sukar? Kita mau belajar dari kisah kehidupan keluarga Ishak dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Kita akan belajar bagaimana Ishak ini mengatasi kesulitan. Konteks bacaan kita adalah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 25. Tapi kita tidak baca secara menyeluruh, kita langsung membaca pada ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-25. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Ishak mendirikan mezbah di situ. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan untuk kita sebagai pribadi dan sebagai keluarga bisa tegar di dalam menghadapi masa sukar. Yang pertama, saudara-saudara, adalah dikatakan Ishak mendirikan mezbah di situ. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Sesudah itu, sesudah apa? Dalam masa-masa kesukaran Ishak mendirikan mezbah di situ. Kalau kita baca di ayat yang pertama dikatakan ini bukan masa kekurangan yang pertama, bahkan terjadi sudah berulang-ulang dalam kehidupan Ishak. Ia mendirikan mezbah. Dalam konteks perjanjian lama, mendirikan mezbah itu adalah memberi korban, menyembelih kambing, menyembelih sapi dan sebagainya. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, mendirikan mezbah itu adalah melakukan hal yang disukai Tuhan. Melakukan hal yang disukai oleh Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki, itu yang dimaui, itu yang dirindukan oleh Tuhan dari setiap umatnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mendirikan mezbah itu artinya mengucap syukur. Next ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tegar menghadapi masa sukar? Kita belajar dari Ishak adalah mendirikan mezbah, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, mungkin saudara berpikir bagaimana mungkin saya mengucap syukur di dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur dalam masa yang sukar, waktu hidup kita smooth, hidup kita baik, lebih mudah lagi kita mengucap syukur. Kalau di dalam masa sukar saja kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam masa susah. Tentu kita lebih mudah lagi mengucap syukur dalam
keadaan yang baik. Itu sebabnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik waktu tidak baik, baik juga waktunya sedang baik. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kadang-kadang bahkan beranggapan bahwa wah, gak ada yang baik yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Saudara-saudara, satu waktu ada seorang petani sedang beristirahat di sebuah pohon asam. Pohon asam itu kan besar, rindang gitu ya. Nah saudara, waktu dia tertidur di bawah pohon asam, si petani ini berpikir demikian, Tuhan tuh gak adil ya. Pohon asam itu kan besar pohonnya, tapi kenapa ya buahnya kok kecil? Sementara ada pohon semangka, pohon merambat, ya, pohon yang begitu kelihatannya itu ranting-rantingnya itu begitu lemah, tapi berbuah begitu besar. Tuhan itu nggak adil. Kadang-kadang kita bahkan berpikir demikian, Tuhan tuh kok nggak adil ya. Ada orang hidupnya nggak karuan, hidupnya amburadul, hidupnya jahat, kok semakin kaya. Saya hidup dalam kebenaran, saya lakukan kebenaran, saya setia, kok hidup saya malah masuk dalam masa yang susah. Kadang kita beranggapan demikian, saudara. Sementara si petani sedang berangan-angan di bawah pohon asam yang rindang, tiba-tiba ada pohon biji dari pohon asam itu jatuh, tepat mengenai kepalanya. Dok, gitu. Dia langsung tersadar dari lamunannya, dia tersadar dari segala pikiran-pikirannya yang gak benar, dan dia bilang, oh Tuhan kau adil, Tuhan kau baik, engkau luar biasa. Coba kalau biji pohon asam itu sebesar buah durian, hancurlah kepalanya saudara ya. Baru tahu mengucap syukur kepada Tuhan, karena pohon asam bijinya cuman kecil. Kadang-kadang kita perlu disadarkan lewat sebuah kejadian, dan baru kita, oh Tuhan kau baik, Tuhan kami mengucap syukur karena kau baik. Next kita lihat sebuah ayat yang lain dalam Yesaya 38 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan mau tidak dapat memuji-muji engkau, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Saudara, kita semua masih hidup, amin. Hanyalah dunia orang hidup yang bisa mengucap syukur. Kalau kita masih hidup, kita harus mengucap syukur, amin. Kesulitan macam apapun kita harus tetap syukuri. Hanyalah orang yang hidup. Di dunia yang bisa mengucap syukur adalah dunia orang yang masih hidup. Dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan, saya pernah juga masuk dalam masa-masa kesukaran. Dalam masa pandemi ini, tepat 1 bulan sebelum saya berulang tahun, di bulan Juli, saya dinyatakan terinfeksi virus corona. Tepat 1 bulan sebelum saya berulang tahun. Saya setelah melakukan tes rapid, kemudian saya harus melakukan tes PCR, dan ternyata betul saya terdampak virus corona. Tapi saudara, pada waktu saya menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah, saya tuh gak pernah ngeluh dan bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya Tuhan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa saya Tuhan yang harus mengalami terdampak terinfeksi virus corona? Saya di rumah hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya dan istri, kami hanya di rumah berdua. Ya, secara bergantian biasanya kami ini selama isolasi mandiri menggunakan sepeda statis di rumah. Kami bersepeda, dan sementara bersepeda saya putar lagu-lagu rohani dari YouTube, dan saya ikut menyanyi, saya ikut bersyukur kepada Tuhan. Dan ada waktunya sementara saya memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, saya merasa Tuhan itu dekat, membuat hati saya tenang. Ya, saya menganggap isolasi mandiri adalah sebagai cuti panjang. Karena di gereja kami, di pelayanan di tempat kami itu cuti paling maksimal 6 hari. 7 hari plus hari kerja saya hari Minggu ya. Tapi saya dikasih kesempatan cuti 2 minggu di rumah. Saya nikmati kebersamaan dengan istri.
Saya menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan mempedulikan, memperhatikan kami sekeluarga dengan banyak jemaat yang silih berganti mengirim makanan, saudara. Bahkan ada jemaat itu yang harus waiting list untuk mengirim makanan kepada kami, saudara. Betul, saudara. Saya bilang, sorry kalau enggak saya kabarin, saya butuh, jangan kirimi kami makanan. Karena enggak ada yang makan, saudara. Cuman berdua, nanti malah orang mau saya kasih makanan yang kami enggak kemakan, takut lagi ya. Akhirnya saya bilang, tolong jangan kirim kami makanan, ya. Karena makanan begitu berlimpah. Tepat pada tanggal 5 Agustus saya PCR yang kedua dan Tuhan nyatakan bahwa hasil saya negatif. Tanggal 3 terlebih dahulu istri saya, tanggal 30 istri saya PCR juga negatif hasilnya. Puji Tuhan, ada banyak orang yang bahkan tidak bisa lewat di dalam masa pandemi ini. Waktu mereka terinfeksi COVID, ada orang yang kadar oksigen, ada orang yang kena sesak napas dan akhirnya lewat. Ada orang-orang yang bisa tertolong tapi dengan biaya ratusan juta. Ada seorang jemaat yang selama di rumah sakit dalam masa pengobatan karena terinfeksi virus COVID, saudara. Dia harus menggunakan obat yang namanya Gamaras. Gamaras itu salah satu ampul, ya, harganya 4 juta lebih. Dan harus 50 ampul dimasukkan ke dalam tubuhnya. Berarti itu obatnya saja sudah 200 juta. Belum lagi dia harus menggunakan segala macam obat-obat yang lain, 300 juta. Bahkan ada yang 500 juta. Ada yang baru sembuh. Bahkan juga sudah habis 500 juta tetap lewat, saudara. Hanyalah dunia orang yang hidup yang mengucap syukur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan rupanya masih mau menggunakan hidup saya untuk melayani. Saya bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang saya akan hadapi, saya akan jalani dengan hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ucapkan syukur dalam segala hal. Masa-masa sukar, sekalipun mungkin belum lewat dari hidupmu, mungkin masih engkau gumuli hari-hari ini, sertai hidupmu dalam pergumulanmu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, next kita lihat bagaimana Ishak ini menjalani kehidupan yang tegar di masa sukar adalah dengan sebuah relationship, sebuah hubungan. Karena dikatakan setelah Ishak mendirikan mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Ya, pada waktu itu dalam zaman perjanjian lama yang kuno, ada banyak nama-nama Tuhan, ada banyak ilah-ilah yang disembah oleh orang pada zaman itu. Dan Ishak membedakan Allah yang disembah dengan ilah-ilah yang lain dengan memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan Abraham, bapak moyangnya, nenek moyangnya. Dia memanggil nama Tuhan. Terjadi sebuah relationship, sebuah hubungan. Dan hubungan ini yang membuat Ishak tetap tegar di masa sukar. Keluarganya tetap tegar di masa sukar karena ada sebuah hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa itu arti daripada relationship? Mari kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, tidak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan dalam Matius 7 ayat 21. Orang yang berseru kepada Tuhan harus juga disertai dengan mendengar dan melakukan perkataan daripada firman Tuhan. Karena barang siapa yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan bahkan berkata dalam ayat yang ke-22, aku enggak kenal kamu, kamu yang mengerjakan kejahatan. Sebuah hubungan dengan Tuhan adalah ditandai dengan melakukan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 17 berkata, tinggallah di dalam aku
Dan jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 17. Sebuah hubungan dengan Tuhan ditandai dengan firman itu tinggal dalam diri kita. Dan kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tinggal di dalam firman, firman itu menguasai hidup kita. Sehingga perilaku kita, perkataan kita itu dipimpin oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu 2 tahun yang lalu, saya mungkin belum berkesempatan untuk bersaksi banyak tentang latar belakang hidup saya. Latar belakang hidup saya adalah keluarga Kristen. Saya lahir di keluarga Kristen, orang tua saya Kristen. Tapi sejak usia saya remaja, pada saat usia saya 14 tahun, saya tidak pernah lagi ke gereja, saya tidak pernah lagi sekolah minggu. Saya lebih suka bergaul dengan orang-orang di luar gereja, sehingga hidup saya nggak karuan. Hidup saya hancur, saudara. Saya di usia 14 tahun sudah mulai kenal dunia malam. Saya sudah terbiasa untuk mencuri dan menggunakan uang curian untuk merokok. Belajar di sekolah, ada waktu-waktu saya bahkan membolos untuk nonton bioskop. Di usia 14 tahun, saudara. 7 tahun saya hidup dalam dosa. Hidup saya rusak, gak karuan, saudara. Sepertinya gak ada harapan dalam hidup saya. Tetapi kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dia menjumpai hidup saya. Dalam sebuah persekutuan yang saya hadiri karena terpaksa. Ya, saya hadir di persekutuan itu karena terpaksa. Tuhan menjumpai saya. Tuhan menyelamatkan saya. Saya nangis sebisa-bisa mungkin. Saya nangis sejadi-jadinya. Dan kemudian Tuhan selamatkan saya. Saya seperti merasa diangkat dari lumpur dosa. Got yang sangat gelap, kotor dan bau. Saya diangkat dari lumpur dosa. Dan Tuhan selamatkan hidup saya. Dan sejak dari itu saya belajar bertumbuh dalam firman. Saya bertumbuh untuk lakukan firman. Menghormati orang tua. Dulu kalau saya punya uang, saya dapat gaji, saya gunakan untuk foya-foya. Tapi waktu saya mulai kenal Tuhan, saya mulai belajar menghormati orang tua. Dulu kalau mama saya minta uang, saya bilang, "Mah, minta uang buat butuh saya saja masih kurang." Padahal butuh apa? Butuh untuk kesenangan. Tapi saya mulai belajar menyukakan hati orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Apa saya suka nasihati, saya suka hanya dengar dari telinga sini dan keluar dari telinga sini. Tapi saya mulai dengar-dengaran kepada orang tua. Saya menghormati kakak saya. Kakak saya dulu kalau marah, saya ngusilin saya, bikin saya tersinggung, saya kata-kata kotor keluar dari mulut saya. Tapi firman Tuhan berkata, saya harus mengucapkan kata-kata yang memberkati. Mulai berubah. Perkataan-perkataan firman tinggal di dalam diri saya dan mulai saya perkatakan. Ada sebuah relationship antara saya dengan Tuhan waktu saya lakukan firman Tuhan. Dan saudara, hidup saya menjadi kesaksian bagi teman-teman. Satu kali saya diajak untuk reuni dengan teman-teman saya, teman-teman semasa SMP. Sudah belasan tahun gak ketemu saya jadi pendeta, mereka pada bingung. Kamu kok bisa jadi pendeta? Karena mereka tahu saya nakal, di sekolah lebih banyak tidur. Ya. Kok bisa jadi pendeta? Saya bersaksi kepada mereka. Bagaimana hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana firman itu mengubahkan hidup saya. Relationship, saudara. Bapak Ibu, kalau saudara punya relasi yang dekat dengan Tuhan melalui persekutuan dengan firman, saudara, apapun boleh terjadi di sekeliling kita, bahkan kesukaran terjadi dalam hidup kita. Tapi firman itu akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Ya, luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat. Masih di poin yang kedua, kita baca lebih dahulu Mazmur 22 ayat yang keempat. Dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam
atas puji-pujian orang Israel. Relationship yang kedua adalah melalui worship, melalui penyembahan. Jadi yang pertama melalui persekutuan dengan firman, yang kedua melalui penyembahan kepada Tuhan. Waktu saudara menyembah Tuhan, saudara masuk dalam hadiratnya, saudara akan merasakan kekuatan baru. Saudara, ini kunci untuk tetap tegar di masa sukar. Seperti tadi saya katakan, dalam pelayanan saya kerap mengalami masa-masa sukar. Kadang-kadang ada salah mengerti terjadi, ya. Saya pada waktu menerima perlakuan-perlakuan yang kurang mengenakkan, waktu saya tinggal dalam pujian penyembahan, saya dikuatkan. Betul saudara. Ada waktu di mana saya rasanya, aduh Tuhan, orang kok begitu jahat, orang kok gak begitu mengerti dengan apa yang saya sudah lakukan. Sepertinya apa yang saya lakukan itu kok gak bisa diterima. Ya, di dalam gereja kami, dalam sistem kemajelisan, ya, Pak Tantio pernah jadi majelis di sana. Papinya Iing sampai sekarang juga masih jadi majelis. Ngerti bagaimana sistem kemajelisan itu. Kadang-kadang dalam sistem kemajelisan ada majelis yang dislike, nggak suka. Tapi ada majelis yang like, suka. Ya. Bapaknya Iing dekat dengan saya. Dan dia adalah seorang majelis yang boleh dibilang, ya udahlah Pak, terima saja ya. Udahlah, saya juga diperlakukan begitu Pak, terima saja. Ya udah saudara, terima saja dengan hati yang perih, dengan hati yang kecewa, dengan hati yang luka. Cuman saya bawa dalam pujian penyembahan. Waktu saya menyembah Tuhan, saya tinggal dalam penyembahan. Saya pernah berdoa dan berpuasa di pabriknya Pak Tantio, di mana Pak Tantio pernah bekerja ya, di Kanasritek. Saya berdoa dan berpuasa di sana. Saya menyembah Tuhan, saya dikuatkan. Rasanya pengen balas saudara. Rasanya secara daging ini pengen balas. Waduh, tapi Tuhan ingatkan saya. Ya, untuk saya yang penting punya relasi dengan Tuhan. Jadi tetap bisa senyum dengan orang yang mengecewakan. Ya, tetap bisa mendoakan orang yang mengecewakan saudara. Saudara, itu yang kedua. Jadi relationship adalah ditandai dengan menyembah Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah membangun keluarga. Ya, di dalam kitab Kejadian 26 itu di ayat yang ke-25, setelah mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Yang ketiga, membangun kemah. Membangun kemah. Kemah itu adalah tempat tinggal. Kemah itu adalah tempat kediaman pada zaman itu. Karena mereka nomaden ya, pindah-pindah. Membangun kemah adalah membangun keluarga. Mazmur 127 ayat yang pertama berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang dimaksudkan di sini bukan membangun house, tetapi membangun home. Membangun keluarga yang home sweet home. Apa artinya membangun rumah yang besar, rumah dengan fasilitas yang mewah, tapi di dalamnya tidak ada suasana home sweet home. Jadi membangun keluarga itu lebih penting daripada membangun rumah. Lebih penting daripada membangun gedung. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara, membangun keluarga itu adalah memperkuat keluarga. Keluarga harus menjadi sentral daripada intimisi, hubungan yang intim antara papa mama, antara orang tua dengan anak. Ya, jangan sampai rumah kita, keluarga kita, rumah yang super lux, tapi nggak ada kedamaian di sana, nggak ada keteladanan di sana. Tidak ada di sana bagaimana orang tua ini meneladankan kehidupan yang baik kepada anak-anak. Hanya sekedar mau mewariskan kekayaan, tapi tidak mewariskan nilai-nilai kehidupan yang benar kepada anak-anak. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti berita baik lewat media massa maupun lewat media cetak, ya, ada orang-orang
yang orang-orang tua yang dituntut oleh anak-anaknya untuk warisan. Ada anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau melihat bagaimana kehidupan dua anak kami. Kami dikaruniai dua anak, keduanya putri, cewek. Tapi bagaimana saya melihat kami ini sudah mewariskan keteladanan kepada anak-anak. Puji Tuhan, anak saya yang pertama punya besan, ya saya punya besan, anak saya punya mertua juga seorang pendeta. Suaminya sudah pendeta muda di GBI juga. Padahal dulu anak saya nggak pernah pengen jadi pendeta. Suaminya malah pendeta, mertuanya juga pendeta. Tuhan memberkati kehidupan anak saya yang besar. Anak saya yang kecil yang kedua juga Tuhan berkati. 6 tahun yang lalu berangkat ke Jerman untuk kuliah di sana. Agustus tahun kemarin selesai dan September dia mulai bekerja masih di Jerman. Hari ini kami berkumpul bersama kedua anak kami di Bali ini. Saya melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Saya semula agak takut pada waktu anak saya yang kecil pengen ke Jerman. Karena dengar dari banyak berita bahwa pergaulan di sana, ya, tontonan-tontonan di sana itu kurang baik. Sebelum anak saya berangkat ke Jerman, saya sempat dipertemukan dengan seorang anak Tuhan yang anaknya sudah di Jerman. Dan dia tanya kepada saya waktu itu, Pak, bagaimana anaknya mau jadi studi di mana? Dan saya katakan, nah ini Pak pergumulan saya. Ini pergumulan saya. Anak saya sih pengennya ke Jerman, tapi saya betul-betul sebetulnya enggak siap. Baik secara mental maupun secara finansial, saudara ya. Tapi jemaat ini, anak Tuhan ini ngomong sama saya begini, Pak, jangan Bapak khawatir. Jangan Bapak bimbang, jangan Bapak takut. Karena di sana juga ada komunitas anak-anak Indonesia yang cinta Tuhan. Anak saya sudah ada di sana Pak, jangan takut. Nanti bisa berkomunitas dengan anak saya di sana. Dan betul saudara, anak saya selama di Jerman, di kota Hamburg, dia luar biasa. Dia cinta Tuhan. Lewat nilai-nilai yang kami tanamkan dalam keluarga, anak saya di sana bertumbuh dalam imannya. Bukan karena orang tua, dia punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ikut Bible study, ikut pelayanan, jadi guru sekolah minggu. Ya, ada waktunya kalau diperlukan dia jadi interpreter. Dan ada waktunya juga dia jadi koki. Padahal di rumah cuci piring aja gak pernah saudara. Di rumah itu loh cuci piring gak pernah. Di Jerman malah jadi koki. Kalau ada persekutuan dia yang masak. Dia tanya kepada istri saya, Mi, bumbunya kalau makanan ini gimana? Dia, nah ini sekarang jadi kalau ada persekutuan, kokinya anak saya, saudara. Ya, membangun keluarga itu penting. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan yang besar, namanya ya, kalau tubuhnya memang besar juga ya, hampir 80 kilo ya. Tapi namanya bukan hamba Tuhan yang besar. Tapi saya bahagia. Melihat anak-anak saya bahagia. Mereka cici adik begitu rukun. Ya, kalau kita WhatsApp, video call keluarga, kami bersendaguro, kita bercengkerama saudara. Kami gojek saudara di video call WhatsApp keluarga itu saudara. Si antinya, anak saya yang kecil ini begitu cinta dengan keponakan-keponakannya. Kalau mau pulang itu, wah, daftar oleh-olehnya untuk keponakannya itu sudah didaftar, saudara. Saudara-saudara, saya lihat sebuah kehidupan yang membahagiakan dalam keluarga kami. Itu jauh lebih penting, saudara, daripada saudara sukses dalam bidang usaha, saudara sukses di dalam bidang karier, tapi keluarga berantakan. Saya kenal ada satu hamba Tuhan di kota kelahiran saya, di kota Solo. Punya 4 anak. Anak yang besar
itu di atas angkatan saya, anak yang kedua itu di angkatan saya, yang ketiga kembar itu di bawah saya, keempat-empatnya itu nggak karuan saudara. Ya, 2 di antaranya yang nomor 1 dan 2 itu punya tempat lokalisasi, tempat untuk pelacur, jadi germo mereka. Ini anak pendeta saudara. Anak yang ketiga yang kembar tadi itu bajing loncat dari satu kereta ke kereta yang lain untuk apa? Mencopet. Padahal anak hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang tidak bisa membangun keluarga dengan baik, anaknya kawin cerai. Ada, saudara. Ada anak hamba Tuhan yang hidupnya malah terjerat dalam narkoba dan berbagai macam kejahatan yang lain. Jadi saya bangga dan bahagia melihat kehidupan rumah tangga saya. Saya tidak berlimpah di dalam kemewahan harta, tapi saya merasa kelimpahan harta itu adalah keluarga. Amin, saudara. Kelimpahan keluarga itu lebih jauh daripada kelimpahan harta benda dunia. Nah, itu yang ketiga, saudara. Mendirikan keluarga, mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Dan yang keempat adalah bekerja dengan rajin dan tekun. Ya, bekerja dengan rajin dan tekun. Saudara, di dalam kitab Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan, ayat ini tidak berarti kontradiksi dengan pernyataan saya bekerja dengan rajin dan tekun. Kenapa di sini dibilang tidur? Tidur di sini artinya dalam kita bekerja tetapi dalam sikap penyerahan kepada Tuhan. Ya, dalam sikap percaya kepada Tuhan, kita bekerja dengan rajin tapi disertai dengan percaya. Disertai dengan berserah kepada Tuhan. Kalau kita bekerja semata-mata hanya dengan kekuatan kita, ya, maka dikatakan sia-sialah. Tapi kalau kita bekerja, bahkan mungkin menggunakan waktu lembur, berjuang, tetapi di situ ada sikap penyerahan kepada Tuhan, itu maka tidak menjadi sia-sia. Dalam kehidupan Ishak, Bapak Ibu, saudara melihat dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dikatakan maka menaburlah Ishak. Sehingga dikatakan hasilnya itu ada yang 100 kali lipat. Ya, dan berlipat-lipat dia mendapat hasil karena ia diberkati Tuhan. Jadi dikatakan usaha dan jerih lelah tidak menjadikan kaya. Tetapi yang menjadikan kita kaya adalah diberkati oleh Tuhan. Nah, Ishak menabur. Tapi kalau dia tidak diberkati Tuhan, ya dia tidak akan menjadi hasilnya berkali lipat, saudara. Dia menabur dan dia mendapat hasil 100 kali lipat. Di ayat ke-13 dikatakan, maka Ishak menjadi kaya kian lama dan sangat kaya. Karena diberkati Tuhan. Kuncinya adalah dia bekerja dengan rajin dan tekun, tapi juga diberkati oleh Tuhan. Ishak menggambarkan seorang pejuang yang tidak kenal lelah. Ishak menggambarkan seorang pekerja yang rajin. Ayat 18, dia menggali sumur. Sumur yang mulai ditutup oleh orang-orang Filistin. Ayat 19 dan 20 menggambarkan bagaimana dia menggali dari sumur yang satu ke sumur yang lain. Terjadi pertengkaran di sumur Esek. Terjadi pertengkaran lagi di sumur Sitna. Baru kemudian dia mendapat perhentian waktu dia menggali sumur di Rehobot. Dan sumur yang berikutnya sumur Beersheba. Baru saudara, Ishak merasakan kelegaan. Tapi diawali dengan apa? Dengan pekerja yang rajin, pekerja yang ulet, pekerja yang tidak mudah menyerah, pekerja yang selalu mengandalkan Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan saya dan istri di gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang,
Saya melihat bagaimana keluarga-keluarga yang saya bina sejak mereka masih mahasiswa. Saya dulu menjadi pembina dari PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Kemudian pada waktu mereka sudah lulus kuliah, dia kembali ke kotanya sehingga PMK ini bubar. Kemudian saya lanjutkan dengan persekutuan keluarga muda. Ya, jadi bukan PMK tapi PKM, Persekutuan Keluarga Muda. Keluarga-keluarga muda yang saya bina waktu mereka menikah, punya anak masih kecil-kecil, bertumbuh terus. Sekarang mereka bernaung dalam satu wadah namanya Kompas Berdua. Komunitas pasutri bertumbuh bersama. Berduanya itu bertumbuh bersama. Mereka bertumbuh, bahkan ada yang sudah rambutnya putih. Seperti saya rambutnya sudah putih. Tapi mereka bertumbuh dan saya lihat pertumbuhan perkembangan mereka. Mereka bekerja dengan rajin, mereka bekerja dengan tekun. Dari yang dulu rumah mereka kontrak, mereka sudah punya rumah sendiri. Dari waktu pacaran masih pakai sepeda motor, stang yang lurus kayak tanduk itu. Sekarang sudah stangnya bunder pakai mobil. Ya, saya lihat pertumbuhan perkembangan dari anak-anak binaan saya, saudara. Saya melihat bagaimana mereka masih dekat dengan saya. Kalau mereka berkembang ya, saya ikut bersyukur kepada Tuhan. Mereka ada yang kalau mau mendirikan usaha baru mengundang saya, Pak, doakan ya Pak. Belum lama ada satu keluarga yang minta saya datang untuk mendoakan kantor baru yang dia beli. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan melihat anak-anak binaan saya, anak-anak rohani saya ini mengalami pertumbuhan. Karena mereka bekerja dengan rajin, mereka bekerja dengan tekun. Tidak jarang juga ada yang mengalami masalah keluarga. Tapi saya jadi mentor mereka kalau mereka mengalami masalah keluarga. Ada banyak dari mereka yang sudah menganggap kami ini orang tua sendiri. Manggil papi, manggil mami. Dan tidak segan-segan saya menegur dengan keras untuk mereka. Tidak segan-segan saya mengingatkan mereka untuk hidup dalam jalan Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Buah dampak dari pelayanan saya boleh dinikmati ya oleh orang-orang yang saya layani. Saudara-saudara yang kekasih, bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun. Memang tidak mudah di masa pandemi ini. Memang tidak mudah di masa-masa yang sukar ini. Tapi tetaplah tegar di masa sukar. Maka saudara akan menjadi pemenang. Amin. Saudara akan menjadi Ishak yang diberkati Tuhan. Menjadi kaya dan kian lama kian kaya. Oleh karena apa? Karena dia lakukan 4 hal tadi. Mengucap syukur, punya relasi dengan Tuhan. Yang ketiga membangun keluarga yang kuat. Yang keempat adalah dengan bekerja rajin dan tekun. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama naikkan pujian. Selidiki aku dan lihat hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Amin. Kebaikanmu
berjuang sampai akhir. Kita berjuang menjadi finishing well. Aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Ya, biarlah kita memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan. Izinkan Dia memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah banyak memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, atau kita banyak ngomel, kita banyak menggerutu, kita banyak bertanya-tanya kepada Tuhan. Adakah kita sudah memanggil nama Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan? Ya Tuhan, Tuhan selidiki kami Tuhan. Hati kami terbuka di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis, yang habis di hidup. Mari kita berjuang untuk setia. Mari kita berjuang sampai akhir. Akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Panggil namanya, ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Hiraya walaya sana. Kami mau panggil namamu, kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sementara musik mengalun dengan perlahan, adakah saudara yang merasa pagi hari ini Tuhan berbicara kepadamu? Tuhan mengingatkan hidupmu karena kau sering banyak ngomel, kau sering banyak menggerutu, bahkan kau sering bertanya-tanya, Tuhan kenapa aku ngalami ini? Tapi Tuhan ingatkan kau untuk mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kau untuk punya relasi yang baik dengan firman Tuhan yang tinggal di dalam dirimu, dan engkau masuk dalam penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Atau adakah saudara lebih bangun prioritas dengan bekerja? Saudara bangun prioritas dengan membesarkan nama. Saudara bangun prioritasmu dengan salah. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kau untuk membangun keluarga. Oh haleluya. Atau saudara mungkin bermalas-malas, merasa aku gak bisa bekerja, aku gak bisa karena masa-masa ini masa yang sulit. Tapi Tuhan ingatkan kau untuk bekerja dengan rajin dan tekun. Ishak berapa kali mengalami pertengkaran, sumur-sumur yang digali harus ditutup, tapi dia tidak menyerah, dia bekerja dengan rajin. Kalau ada di antara saudara yang diingatkan Tuhan, saudara boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Hiraya walaya sana. Oh, saya akan berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya.
Tuhan, Tuhan, hamba-Mu menyeru kepada nama-Mu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau. Mereka yang berkomitmen pagi hari ini setelah mendengar firman-Mu, untuk mereka mengucap syukur dalam segala hal, untuk mereka belajar mengucap syukur di tengah-tengah masa sukar sekalipun, untuk mereka belajar untuk memiliki relasi dengan Tuhan, untuk mereka tetap memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, dengan bersekutu dengan firman, bersekutu dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapa, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang di rumah, Engkau jamah mereka Tuhan. Kalau ada yang diingatkan untuk mereka mulai membangun keluarga menjadi prioritas, bukan pekerjaan, bukan karier, bukan nama besar, tapi membangun keluarga menjadi prioritas. Teladan dari orang tua kepada anak-anak, kasih anak-anak kepada orang tua. Tuhan, Engkau ingatkan juga kalau ada mereka yang gak mau rajin bekerja, ingatkan mereka, jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangun jemaat-Mu di tempat ini. Bangun mereka menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Mereka menjadi jemaat yang dewasa, keluarga yang tetap tegar di masa sukar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti dalam menyampaikan firman dan mendoakan jemaat-Mu Tuhan. GBI Miracle Service di Bali ini akan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mohon berkat-Mu. Haleluya. Kita semua yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.